Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sikap tegas Indonesia soal Palestina. Dalam pidatonya, Prabowo menekankan pentingnya penghentian segera tragedi kemanusiaan di Gaza dan menegaskan komitmen Indonesia terhadap solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian yang abadi. Prabowo menegaskan posisi Indonesia yang konsisten mendukung solusi dua negara atau two-state solution dan mendesak dunia internasional segera menghentikan bencana kemanusiaan di Gaza serta mengakhiri perang. Only this two-state solution will lead to peace. We must guarantee statehood for Palestine, but Indonesia also declares that once Israel recognizes the independence and the statehood of Palestine, Indonesia will immediately recognize the state of Israel. Sebagai bentuk komitmen nyata, Prabowo menyatakan kesiapan Indonesia untuk turut serta menjaga perdamaian dengan menyediakan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. We are ready to take our part in this journey towards peace. We are willing to provide peacekeeping forces. Thank you very much. Peace. Peace now. Peace immediately. We need peace. Thank you very much. Ketakutan dan kecurigaan yang selama ini memperpanjang konflik. Menurutnya hanya perdamaian yang dapat menjamin masa depan yang lebih baik bagi seluruh umat manusia. Tim Liputan Berita 1. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato pertamanya di hadapan sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa sebentar lagi. Namun, Senin kemarin Presiden sudah lebih dulu menyampaikan pesannya di markas PBB saat menghadiri konferensi internasional tingkat tinggi mengenai Palestina. Untuk selengkapnya kita sudah terhubung dengan kreator jurnalis Rifan Dwiastono di Washington DC. Selamat malam waktu Indonesia, Rifan. Baik. Selamat pagi waktu Washington DC. Baik, Rifan, saya ingin langsung saja. Apa saja kemudian poin-poin yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memberikan pidato pada KTT Two State Solution pada kemarin begitu ya, 22 September. Silakan, Rifan. Ya, saya dan pemirsa, kemarin Presiden Prabowo Subianto menyampaikan beberapa poin dalam konferensi tersebut. Di antaranya yang pertama, tentunya Presiden Prabowo kembali menegaskan posisi Indonesia yang mendukung solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina di Gaza. Solusi dua negara ini disebut Prabowo sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian jangka panjang di sana. Kemudian Presiden Prabowo juga mengutuk kekerasan terhadap masyarakat sipil yang terjadi di Gaza, di mana Prabowo menyebut bahwa apa yang terjadi di Gaza merupakan sebuah tragedi yang memilukan, di mana terjadi sebuah bencana kemanusiaan, di mana puluhan ribu orang tewas dalam konflik yang terjadi di sana akibat serangan dari Israel, di mana banyak diantaranya adalah perempuan dan anak-anak yang tewas di sana. Kemudian juga Presiden Prabowo menyampaikan bahwa deklarasi New York ini adalah dokumen diplomatik yang diajukan Perancis dan Saudi Arabia atau Arab Saudi yang menjadi landasan pertemuan konferensi internasional tingkat tinggi mengenai Palestina kemarin. Presiden Prabowo menyebut deklarasi New York ini merupakan sebuah jalur menuju perdamaian dan juga merupakan sebuah peluang nyata untuk terjadinya perdamaian bagi semua pihak. Presiden Prabowo menyatakan bahwa deklarasi New York ini adalah menjadi sebuah jalur yang juga damai, maksud saya adil untuk bisa mencapai perdamaian. Yang patut digarisbawahi adalah deklarasi New York ini sendiri merupakan sebuah dokumen diplomatik, bukan sebuah perjanjian yang bersifat mengikat secara hukum, sehingga ini sifatnya lebih ke pernyataan simbolis, politis, yang harapannya bisa mendorong semua negara di seluruh dunia untuk bisa ikut memperjuangkan nasib Palestina. Dalam hal ini Indonesia sendiri masuk ke dalam tim inti atau core team yang terdiri dari 19 negara yang bertugas untuk menggalang dukungan dari sebanyak mungkin negara untuk mengakui kedaulatan negara Palestina saat ini. Dan seperti yang kita ketahui, selama 2 hari terakhir kita melihat ada setidaknya 10 negara yang sudah mengakui Palestina, di samping ratusan negara lain yang sudah lebih dulu, di antaranya ada Inggris, Kanada, Australia, Portugal, ada Monaco, Malta, Belgia, Luxembourg, Andorra, dan kemungkinan besar masih akan ada beberapa negara lainnya yang menyatakan dukungan dan juga pengakuan terhadap Palestina dalam hal ini.
Selain itu Presiden Prabowo juga memuji negara-negara yang tadi sudah saya sebutkan yang ikut mengakui negara Palestina baru-baru ini, dan seperti yang tadi kita saksikan dalam paket yang kita lihat sebelumnya bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan penjaga perdamaian PBB ke Gaza tentunya. Dan ada satu hal yang mungkin menarik dan juga patut dijadikan perhatian juga, di mana dalam pidatonya kemarin Presiden Prabowo juga menyatakan bahwa kita memang harus menjamin kedaulatan negara Palestina, tapi Indonesia juga menyatakan bahwa begitu Israel mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina, Indonesia akan langsung mengakui negara Israel dan mendukung semua jaminan keamanan bagi Israel. Ini sebuah pernyataan yang cukup tegas dari Presiden Prabowo. Kita bisa simak nanti seperti apa kelanjutannya, tapi yang jelas Israel sendiri sejauh ini ketika menanggapi langkah-langkah negara-negara lain yang menyatakan pengakuan mereka terhadap kedaulatan negara Palestina, Israel mengecam, Israel mengatakan bahwa bahkan pendirian negara Palestina tidak akan terjadi. Ini dinyatakan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hari Minggu lalu ketika Inggris, Kanada, dan Australia menyatakan pengakuan mereka terhadap kedaulatan Palestina. Dan memang Israel sendiri mengatakan bahwa pengakuan terhadap Palestina ini merupakan sebuah bentuk hadiah bagi Hamas, kelompok militan Hamas, dan ini bakal menguntungkan Hamas. Ini pernyataan dari Israel. Yang harus kita ingat juga adalah bahwa memang konflik yang terjadi di Gaza ini kembali pecah. Jadi ini sudah berlangsung lama, cuman kembali pecah sejak tanggal 7 Oktober 2023 ketika Hamas menyerang Israel, dan kemudian Israel menyerang balik Gaza selama hampir 2 tahun terakhir ini, Said. Baik, Rifan, apakah yang terjadi di deklarasi New York kemarin itu bisa memberikan kita gambaran setidaknya hal-hal inilah yang kemudian akan dibawa oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya beberapa jam lagi, Rifan? Ya, kemungkinan besar akan seperti itu karena memang ada beberapa poin yang akan dibahas. Salah satunya mengenai perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina di tengah konflik di Gaza yang sudah berlangsung puluhan tahun ini. Dan memang selain mengenai isu Palestina sendiri, rencananya Presiden Prabowo akan menyampaikan beberapa poin lainnya, termasuk juga mengenai urgensi semangat inklusivitas, terutama di tengah gejolak dunia yang semakin terpolarisasi, semakin mengkubukan satu sama lain. Kemudian juga Presiden Prabowo rencananya akan menyampaikan optimisme kerjasama multilateral, kerjasama negara-negara untuk membuat kemajuan di dunia. Seperti kita ketahui, Indonesia sendiri juga memang terlibat dalam berbagai forum kerjasama internasional dari G20, terlibat di APEC, kemudian Organisasi Kerjasama Islam, BRICS yang baru-baru ini juga Indonesia bergabung di dalamnya bersama Rusia, Brazil, India, kemudian juga ASEAN. Jadi memang Indonesia berusaha untuk mendorong terjadinya kerjasama multilateral di seluruh dunia ketika memang ada kecenderungan beberapa negara di dunia mulai melakukan kebijakan-kebijakan yang sifatnya proteksionisme. Kemudian juga Presiden Prabowo rencananya akan berusaha untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin Global South. Ini adalah kelompok negara-negara berkembang di dunia, di mana Indonesia berusaha untuk bisa mempromosikan atau memajukan kepentingan negara-negara berkembang di seluruh dunia ini. Yang patut untuk kita perhatikan juga adalah ketika tahun lalu di masa pemerintahan Joko Widodo, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi itu berusaha untuk mempertanyakan kegunaan Dewan Keamanan PBB, di mana ketika terjadi suatu resolusi penting, diajukan suatu resolusi genting, Dewan Keamanan PBB ini karena ada anggota tetap yang memiliki hak veto, kemudian selalu menggagalkan resolusi-resolusi yang sudah disetujui oleh mayoritas anggota. Jadi menarik untuk melihat apakah pemerintah Presiden Prabowo sendiri akan berusaha untuk memperjuangkan reformasi Dewan Keamanan PBB ini sendiri yang kita lihat sejauh ini selalu memiliki kecenderungan untuk tidak atau menghambat adanya resolusi-resolusi yang dianggap penting oleh kebanyakan negara tapi tidak berhasil diloloskan ketika masuk ke tahap Dewan Keamanan PBB yang sifatnya biasanya resolusinya ini terikat secara hukum. Said. Baik, akan kita tunggu seperti apa hal-hal yang akan didesak begitu ya oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya nanti di sidang utama PBB. Terima kasih banyak Rifan Dwi Astono sudah melaporkan langsung dari Washington DC. Selamat kembali bertugas, salam sehat selalu.